Nah, Oke. Kalau Ya, di pinter, iCloud, pinter banget ya. Aku nggak ngerti caranya nge-record. kalau masukin di iCloud lebih aman kalau sinyal hostnya tiba-tiba mati. Oke, sudah recording mulai. Ya, maaf, terus dilanjutkan lagi, Jun. Kalau aku selesai bacanya, pertama aku memang, ini apaan sih ceritanya gitu ya. Tapi terus somehow I'm not very religious person. Oi. Bahasa Indonesia. Saya nggak terlalu sangat religius, tapi dengan membaca buku ini sebenarnya ini relate dengan pelajaran tentang cinta kasih, tentang cerita yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Sebagian mungkin ini imajinasi saya ya. Ini imajinasi saya. Terus kemarin saya ketemu Shelby. Saya bicara dong sama Shelby. Terus Shelby bilang, "Iya benar. Kebetulan kita berdua punya pandangan yang sama." Jadi ini lebih tentang cinta kasih, lebih tentang kadang-kadang kan ada orang bilang bahwa takdir nasib semua sudah digariskan oleh Tuhan. Tapi sebenarnya twist dari nasib itu bisa aja kan, karena yang punya emang Tuhan. Jadi saya relate-nya ke sana, makanya sesudah itu saya jadi cepet bacanya. Sesudah yang Mulai pertama. Mulai dari mana, Jun? Aku tuh mulai dari kamar paling berantakan, paling pusing sih sebenarnya. Tapi saya mulai kasih tanda tuh ke si bayi-bayi angkasa. Dari situ terus akhirnya saya bilang oke. Jadi saya ngomong dong sama Shelby, julung-julung apa buat lo? Katanya gitu kan. Itu malaikat buat gue. Ya itu gue malaikat. Terus dan saya melihat bahwa beliau itu memang Tuhan. Tuhan, iya. Tuhan. Dan ketika kalau nggak salah di salah satu cerita ini terus dia bilang bahwa kemudian ada seorang yang mirip dengan beliau. Karena saya Kristen ya, saya menganggap oke, itu Tuhan. Itu Yesus gitu loh. Karena kan dalam agama, maaf ya, ini jadi ke ini ya. Karena kan kita kalau dalam agama saya Katolik ada Tritunggal kan, jadi ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi perumpamaannya itu ada di dalam situ. Saya menerjemahkannya seperti itu. Tapi memang sejak membaca ini jadi lebih jadi lebih paham gitu secara iman. Sorry, bukan menguliahi, tapi ada satu pesan yang memang membuat saya jadi oke, lebih yakin lagi. Jadi tadi nih, ini agak ngelindur. Jadi tadi sepupu saya cerita, ada seorang anak dan ibu, jadi anaknya meninggal, diabetes komplikasi, 30 menit kemudian ibunya meninggal. Terus saya tanya, terus dia cerita, ibunya itu selalu berdoa bahwa dia jangan dipisahkan dengan anaknya. Jadi kalau bisa mereka pergi bersama. Terus saya jadi tiba-tiba tuh ingat cerita-cerita yang disampaikan Ziggy di sini bahwa oh ya mungkin memang benar. Itu ada sesuatu kan dia bilang kan si Nat itu kan. Nat kan punya anak-anak yang Tuhan si beliau itu membuat kayak cerita apa ditaruh dalam kayak bungkusan bundelan begitu kan. Jadi saya anggap oke, mungkin memang akhirnya Tuhan memang memberikan memang sudah sepantasnya dan selayaknya si ibu ini memang tidak dipisahkan oleh anaknya. Jadi di satu sisi saya merasa bahwa buku ini secara tidak langsung ya memberikan pencerahan tentang bagaimana menyikapi hubungan kita dengan Tuhan. Itu aja sih. Ya itu sih betul juga karena ada sedikit kemarahan kan ketika Sinat itu seperti tidak digencet beliau itu gitu. Dan beliau Iya. itu bisa berbuat apa saja gitu. Seperti gitu Iya. deh. Memang terasa sih itu yang disebut tadi oleh Juin. Memang iya terasa itu. Iya, Mbak. Dian, ya. kalau di bukunya yang lain apa ada spiritual juga atau tidak? Yang lain si kayu itu. Dian kan udah baca bukunya yang lain. Apakah di buku yang satu lagi juga seperti
spiritual seperti itu? Yang di Tanah Lada enggak sih Mbak, dia lebih ke kalau aku membacanya ya, tapi mungkin ini Kekerasan juga terhadap anak. kekerasan terhadap anak. Aku Oh. melihatnya kayak gitu dan bagaimana dampaknya ke anak itu gitu, tapi settingnya kota Broken family besar. gitu kan. Terus habis itu Mm. tapi ujungnya pun menurutku dia tetap ada zigi-zigi yang aroma-aroma si semua ikan di langitnya tetap ada gitu, kayak berakhir dengan sesuatu yang kayak oke, jadi akhirnya apa ini gitu. Tetap ada gitunya juga sih. Jadi kayak ciri khas dia tuh nggak hilang gitu ya, tapi jauh Hmm. jauh lebih real gitu. Buat saya jauh jauh lebih menginjak bumi, lebih enak bacanya gitu. Hmm. Buat Apa Jadi yang judulnya yang itu? Tanah di Lada. yang di Tanah Tanah Lada. Lada itu di Tanah yang di Lada. Tanah Lada itu depan sampai tengah itu realis ya gitu. Tapi bagian endingnya tuh bagian surrealis Ya, Nah, di kalau twist sama Tanah dia. endingnya. Tanah Lada Hmm. Tanah Lada tertentu nggak dia lokasinya di mana? Apa di Kalimantan? Di Tanah Lada itu Jakarta Jakarta, dan Mbak. Lampung. Lampung Jakarta, Mbak. Jakarta tuh setting sebagian besarnya. Nah, Tanah Ladanya tuh saya pikir tadinya mana gitu, rupanya Lampung. Jadi Lampung kan produsen lada gitu ya. Jadi dia Oh, kemudian menyeberang anak-anak itu apa namanya pergi menghindari kekerasan dengan menyeberang ke Lampung gitu oh ceritanya. gitu. Oh gitu. Dan Saya itu kira emang malah Lampung kopi ya, kalau Lada di Kalimantan saya pikir. Saya juga awalnya mikirnya gitu, atau bahkan kayak lebih jauh lagi ke utara gitu, ke apa namanya ke timur gitu, karena beberapa wilayah di Indonesia Timur kan juga penghasil lada yang bagus gitu. Saya pikir itu ternyata Lampung. Iya. Tahu nggak umurnya berapa penulisnya? dia masih muda, dia tahun Masih 80-an ya lahirnya. Iya. Dia masih muda. 90-an Dia penggemar Mbak. itu Mungkin deh. 30 kayaknya. Iya, Sekitar kayaknya dia 30. penggemar apa Charlie and the Chocolate Factory. Terus Oh iya iya. mungkin kalau kita baby boomer sebenarnya kan Alice in Wonderland. Terus Mm-mm. dia kayaknya juga penggemar Little Prince, Le Prince. Karena Iya, banyak gaya-gayanya hampir Little mirip Prince gitu banget. ya. Dan sebetulnya kan itu juga isinya kayak begitu juga kan Little Prince. Tapi Mm-mm. kalau ditanya, ini buku yang saya paling suka ternyata. Karena saya agak suka baca sesuatu yang nggak usah pakai effort. Baca aja. Saya sebenarnya baru nyelesain 2 hari. Karena baru dapat juga. Jadi, tapi saya suka karena ini kayak film-film. Saya suka Alice in Wonderland soalnya. Jadi, semua film-film yang absurd, surrealis gitu tuh saya suka. Jadi saya bilang ini film kayaknya dia penggemar itu gitu. Jadi dia tulisnya tuh kayak begitu gitu. Yang saya kagum adalah tata bahasanya. Karena dia nulisnya menurut saya enak gitu ya. Bacanya tuh nggak capek, ya baca aja gitu. Kan ada buku-buku yang kadang-kadang terlalu banyak kata-kata apa sastrawi gitu ya. Dimasukinnya agak kebanyakan gitu ya, karena menunjukin biar keren mungkin ya. Tapi jadi capek bacanya ya. Tapi kalau ini nih, makanya saya bilang pasti ini anak muda kan saya nggak tahu umurnya berapa. Dan yang menarik justru untuk saya waktu saya baca Muda saya 30. baca loncat-loncat ya. Cuman yang terakhir waktu saya baca dia siapa sih? Baru baca tentang penulis gitu loh. Ini kan baru selesai baru sekarang. Dia cuman bilang gagal meniti karir sebagai konduktor bus gitu tuh kan hal-hal yang apa ya lucu banget gitu ya. Terus dia nggak suka kucing tapi habis masa remajanya di kolong meja sebagai kucing. Terus yang menarik karena saya nggak suka kecoa, saya paling takut sama kecoa. Dia bisa menuliskan sinat itu membuat saya nggak takut gitu ya. Malah saya seperti saya ngelihat Nat kayak Piglet gitu loh di Winnie the Pooh. Jadi si Natnya tuh ikan jorok ya, kecoa ya sebenarnya jijik gitu ya. Tapi dia tuh bisa menggambarkan dan menurut saya agak kagum. Tapi mungkin agak beda karena saya seneng fabel dari kecil. Jadi saya seneng Winnie the Pooh, saya seneng siapa Rabbit ya, pokoknya cerita-cerita begitulah ya. Tapi kalau saya bilang dari ya maksudnya buku Indonesia ya, saya nggak bilang buku dari buku Indonesia yang pertama kali saya baca yang agak mirip-mirip kayak gitu nih baru ini gitu. Jadi ya kalau ditanya sih saya suka aja sama buku ini. Gampang, 2 hari bisa selesai gitu. Aku sebaliknya, Neil. Aku baca buku ini perlu effort yang luar biasa sehingga nggak selesai-selesai dan sampai sekarang ternyata baru di halaman 16. Sedangkan wanita bilang dia mendapat pencerahannya
di bayi-bayi Orang angkasa satu. itu di halaman 17, berarti there is something wrong with me ini. Kali kesukaan juga ya. Mungkin Enggak. kalau yang suka buku-buku fabel gitu ya, mungkin agak kayak Betty Potter gitu kan. Itu kan buku-buku yang fabel itu mencernanya malah mudah ya menurut saya gitu, nggak seberat buku sastra Indonesia yang saya baca sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin saya agak kekanak-kanakan ya, tapi yang jelas saya suka buku ini. Terus aku rasanya ini kayak memang ada tujuan kayak The Little Prince, tapi nggak nyanda gitu loh. Apa? Iya, paham. Ya, you know, Iya, paham. Mungkin dia nggak niru, tapi terinspirasi ya sebenarnya, terinspirasi aku aja. setengah mati. Jadi setelah mendengar komentar kalian semua, I will make an extra effort. Saya akan berupaya lebih keras untuk menyelesaikan buku ini walaupun sulit banget. Sulit sih, Mbak. Tapi ada Jadi satu kenapa Bu aku Nila, Mbak Juin, Hah? cerita Ya. buku itu apa sih? Apa dari awal sampai akhir? Apa mohon ringkasannya karena aku nggak ngerti. Ya mungkin Jangan nggak di-spill ngerti bagi dong. yang pikirannya terlalu canggih. Jangan di-spill nanti. Mungkin karena Ini- saya sederhana malah ngerti. Ini ada Aku realis quote di soalnya. halaman 106 nih, dia bilangnya begini. Kan si Cinar nanya nih. Jadi nama dia siapa nih? Kurang lebih ya. Terus si Cinar bilang, Cinar kan itu pohon yang tua yang tempat burung-burung bangau memberikan, kalau mau kita cerita zaman dulu yang kalau ada Bawa bayi terus bawa bayi. Nah, terus dia bilang begini, panggil saja dengan sebutan yang Anda sukai. Beliau tidak pernah marah kalau hanya soal nama. Dan jangan takut karena ada banyak yang tidak Anda ketahui tentang beliau. Seseorang tetap bisa mencintai orang lain yang bahkan tidak dia ketahui namanya. Tuhan kan punya 1000 nama. Asmaul Husna kalau di Ya. Islam. Iya, memang Itu Memang banyak. mirip ini enggak sih Chicken Soup for the Soul itu? Enggak, Saya Bi. enggak, juga. saya dulu Saya suka rasa baca lebih mirip itu Iya. gitu. Cerita-ceritanya gitu, modelnya. Cuma ini Ini bahasanya sebetulnya memang Enggak, beda Mbak. oh, Ikan sup beda. Ini benar-benar pada depannya emang setengah mati. Saya sampai tadi waktu pertama kali baca ini apa-apaan sih disuruh baca buku beginian. Tapi terus kok lama-lama ternyata akhirnya saya benar kata Mbak Nila, baca aja kayak let the mind flow. Jadi jangan berpikir biarin aja angan-angannya jalan gitu. Mungkin yang pernah nonton Ghibli, ada yang suka film Ghibli nggak? suka. Oh ya. Nah, kalau suka film Ghibli, itu pasti suka buku ini menurut saya. Tapi Karena agak Ghibli kan, lain nama Ghibli. Kalau kan Ghibli ada itu beberapa, suka Ghibli ada cerita beberapa. Jadi story. kalau udah lihat Ghibli itu ada beberapa kan, judulnya juga banyak. Tapi gayanya itu kan absurd, ya surrealis, keluar sana keluar sini yang di luar ini kita. Tapi kalau seneng Alice in Wonderland kan itu juga absurd kan yang datang si Mad Hatter-nya semua. Jadi pokoknya kalau yang suka film-film seperti itu, menurut saya gampang bacanya. Tapi kalau yang realis mungkin kayak Pradana kan dicari, emang jangan dicari realisnya, agak susah ya. Tapi sebetulnya gitu. Sebetulnya bisa dibilang juga dia sebenarnya berdakwah cara modern, tidak untuk mempengaruhi orang agama ini atau agama itu, tetapi sepertinya untuk menyadarkan dalam segala macam kehidupan ada Tuhan loh gitu. Cuman yang dia Benar. ya si beliau itu tuh Tuhan yang dia maksud. Benar. Betul. Benar Mbak Halida. Ya. Bahwa agama apapun mengajarkan kebaikan, bahwa semua takdir nasib memang di tangan Tuhan kan. Iya, bener sih. Berasanya gitu. Jadi apalagi kalimat yang tadi baru dibacain tuh yang halaman 106 itu. Ya, panggil saja apa dengan kayak gitu ya. Mungkin halaman 68 juga ada ya rasa yang universal banget, dan dia tulisnya begitu sederhana. Kan dia tiba-tiba mulai sayang sama beliau. Iya. Tapi di satu sisi kalau kita mulai sayang, kita takut kehilangan kan. Kalau kita mulai sayang, kita takut nggak disayang balik kan. Itu kan manusiawi banget. Tapi Atau justru dekat beliau merasa bahagia. Nah, dia mengatakan di sini bahwa seneng banget waktu dia bisa dilukis sama permen-permen tuh ya di angkasa.
Dan dia cuma mengatakan itu juga adalah bentuk rasa sayang, dan saya rasa yang paling bagus di antaranya. Jadi kalimatnya sederhana, tapi itu kata-kata yang kalau kita udah mulai sayang, biasanya kita udah attach, kita posesif, nanti kita takut nggak disayang balik gitu kan, itu kan hal-hal yang biasa ya. Tapi dia menyampaikannya menurut saya anak muda sekali juga ya kata-katanya gitu loh. Jadi yang menurut saya sih ini anak old soul menceritakan tentang Tuhan dengan caranya dia. Jadi menurut saya sukses gitu, karena saya 2 hari bisa selesai gitu kan. Memang sih bahasanya gampang ya, yang susah Gampang. kan yang itu tuh. Yang susah kan yang judulnya pakai sepatu tinggi tuh. Sepatu merah itu, aduh siapa sih namanya penulis itu. Pipi Yang langsung ya. ceritanya tuh susah deh. Nanti ada di, Dan Paramadita. iya, Iya. aduh susah banget itu baca Itu itu. malah nggak susah, itu menarik. Protagonisnya ada di sini, ada di situ, ada di situ. Terus sampai Inggita sampai bikinin map loh. Dari sini jalannya ke sini. Omong-omong kita ada pendatang teman baru yang masuk dalam kelompok kita. Selamat Iya. malam Kang Sobari, apa kabar? Iya, iya, terima kasih. Baik, Sudah lama nggak baik. ketemu. Maaf, aku telat karena Nggak ada apa-apa. tamu. Mbak Ada Papa tamu ini baru baru ngobrol di selesai. antara kita kok. Iya. Kenalkan Aku diri ketemu Kang dong, Sobari Mas. selalu di TV, di Oh, YouTube. ada Halida yang bisa ngenalin. Iya, sudah terima belum bukunya? Tadi dikirim pakai Lid. Sudah. Tokopedia. Aku sudah balas di HP-mu. Oh iya. Pak Sobari, tolong kenalkan diri dong. Dikenalkan oleh siapa dan kenapa Oleh kenal? Halida. Jadi ceritanya saya diundang ke rumahnya Kang Sobari. Sebetulnya Sobari dan saya beda umur, tapi kita satu kelas di FISIP UI. Karena beliau udah berpengalaman, tapi terus masuknya ke FISIP UI dapat angkatan saya 74. Nah, jadi kita tuh Betul. temenan. Cuman begitu saya masuk, wah nih orang udah budayawan nih, tulisannya udah banyak nih. Udah ada novel-novelnya gitu. Jadi terus tadi saya diundang ke rumahnya, terus saya bilang, malam ini saya ada diskusi buku novel. Oh, saya suka katanya. Jadi gini deh, saya minta izin sama Lili. Boleh nggak ada teman masuk? Boleh katanya. Nah inilah. Boleh, harus boleh. Jadi sebentar lagi penulisnya masuk nih ya. Ya, Gitu. kalau ada yang bisa Iya. menghubungi lagi karena tadi sudah masuk, dia harus keluar. Oh gitu. Kalau yang Oh, Saya kira oke. dia on time kok. ya, Aku kontak Ziggy lagi deh kalau gitu. boleh. Kita udah siap menerimanya ya. Elsa selesai, Angelique selesai. Aku enggak. Aku juga enggak sih, maaf. Aku selesai. Bacanya separoh. Nggak bisa lewat kata-katanya. Nggak ketelen. Ya, memang stylenya berbeda ya. Itu udah gitu Berbeda hari ini sekali. bukunya ketinggalan pula di rumah. Ya. Tapi yang penting walaupun kita nggak sempat baca atau apa, kita ikut dalam diskusi seperti ini bagus nih. Iyalah, iya. Aku merasa. Aku baru baca separoh sih udah gitu. Nggak nyampe separoh juga kali baru sampai halaman 50-an. Ini ide-idenya bukunya dari siapa sih? Bagus banget ini buku. Bagus banget. Dari Pradana ya? Idenya. Mas Pradana. Yang ngusulin bukunya keren banget nih. Iya, Herda yang berapa? ngusulin Makasih, seperti Bu dia Herda. nggak selesai bacanya deh. Selesai Makasih, Bu dikebut Herda. 2 hari yang terakhir. Tadinya dengan susah payah mencoba, bukan mencerna sih, membacanya enak, cuman mencoba memikirkan dia ini siapa sih, kok mirip Tuhan. Ya. Akhirnya saya berpikir seperti Junita, ini kok kayak di Bible sih. Ada bagian perjanjian lama, ada bagian perjanjian baru di Wahyu. Jadi wow, ini this must be God. Terus yang anak kecil yang di belakang yang matanya keluar nanah dan itu tuh, nah itu si iblis. Ya kan, yang tiap kali kata-katanya keluar kata-kata kotor segala macam itu, terus yang membakar tuh. Oh, ini kok semua mengarah ke sana gitu, lama-lama udah mengkonfirm. Di awal-awalnya sih luar biasa imajinasinya ya. Si ikan julung-julung yang keluar masuk rambut dan gitu. Luar biasa Saya deh. salut sama dia. Luar biasa cara menceritakannya. Umur berapa Kalau ya udah dia? baca sampai akhir, Herda udah baca sampai 30. akhir.
Kata Dian 30 30 tadi. tahun. Heeh. Oh, Ini hebat banget sebenarnya ya ikan seumur. julung-julung tuh ikan apa sih? Ikan julung-julung, iya. Pari ya? Ikan teri ya? Aku udah Bukan pari, ikan aku tuh udah teri. membayangkannya tuh kayak segala Oke, macam ikan yang Cucut ada di ya? kepala Ziggy aku sudah deh. hadir. Ikan Oke. cucut yang gini. Oh ini ya Ziggy-nya udah ada. Selamat malam. Selamat datang kembali. Mbak Zesha atau Ziggy. Halo, Halo, aku Ziggy aja. Halo. 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 Ziggy. Selamat datang kembali. Maaf tadi harus keluar. Gak apa-apa. Jadi selamat datang kembali. Panggilannya Ziggy atau Zesha Ziggy ya? Ziggy. Ziggy. Jadi Tergantung Ziggy. lokasi penanya di mana. Kalau di rumahku sendiri beda sih. Oh, baik. Ziggy Jadi sekolah apa? Hmm? Ziggy background studinya apa? Fakultas Hukum. Kalau dari ikan kedengarannya apa? Peternakan. perikanan. Peternakan. Oh, spekulasi yang menarik. Oke. Aku backgroundnya hukum sebetulnya. Oh, hebat Wow, sekali ya. sama sekali nggak ada hubungannya. Nggak ketemu tuh di ikan-ikan itu. Oke, jadi Kan sebelumnya sebelum kita mulai berbicara ngobrol-ngobrol sana sini, saya memperkenalkan dulu ke klub Kutu Buku ini. Sebelumnya saya mau mengatakan terima kasih banyak Ziggy sudah memberikan waktunya untuk menjadi tamu pembicara kita, di mana bukunya setelah kita jadikan buku bacaan Kutu Buku. Klub Kutu Buku ini berdiri pada waktu COVID ya, yang didirikan oleh Lili Yunus Van Bunik yang hadir di sini dan Indrina Basara. Jadi dua orang ini yang sering membaca buku, senang membaca buku, tapi kebanyakan membaca bukunya bahasa Inggris biasanya dan dari penulis Inggris. Dan kemudian timbul ide dari mereka, kenapa kita tidak memulai membaca buku bahasa Indonesia yang ditulis oleh penulis bahasa Indonesia, dan juga di mana dalam pembicaraan pembahasannya juga harus dalam bahasa Indonesia. Jadi sejak COVID tahun 2020 ya, Li ya. Sampai sekarang itu anggotanya sudah lebih dari 2020 mulainya. 2020. Jadi sampai sekarang sudah lebih dari 100 anggotanya, dan untuk yang hadir biasanya kita antara 12 sampai 25 orang hadir. Jadi terima kasih sekali. Dan sebelum kita mulai, mungkin Lili bisa memberikan kata sambutan. Oh, boleh aja. Makasih Ziggy atas kehadirannya. Kita senang sekali. Terima kasih bahwa sudah hadir dengan kelompok baca Kutu Buku ini. Kita semua sangat terkesima dengan bukunya yang luar biasa imajinasinya ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas lebih banyak lagi dengan bantuan Ati sebagai moderator. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Li. Jadi biasanya kita tuh akan ada sesi tanya jawab, dan dari anggota kami ini kebanyakan memang wanita, tapi ada beberapa pria-pria yang sangat gemar membaca buku, dan juga kita kedudukannya ada yang di Jakarta, ada yang di kota lain yang di luar negeri. Saya di London dan Elsa di Amerika, Angelique di Manado. Jadi semua ada di mana-mana. Tapi kita semua kesatuannya adalah senang membaca buku bahasa Indonesia atau menjadi senang karena Kutu Buku ini. Untuk di sesi ini kita akan mulai dengan mungkin saya ada satu pertanyaan dulu untuk Ziggy. Semua menanyakan ya, Ziggy ini masih muda tapi luar biasa imajinasinya. Itu imajinasi Ziggy itu apakah dari
keluarganya atau memang dari diri sendiri? Karena ini tidak banyak penulis buku genre seperti ini. Bisa diceritakan, Ziggy? Mungkin ada latar belakang keluarga ya. Bisa dilihat dari nama saya. Ini pemberian keluarga saya. Jadi background-nya memang sudah agak-agak aneh. Mungkin kupikir apa ya? Mungkin semuanya udah mulai membaca, memasuki pembacaan sastra-sastra Indonesia juga mungkin merasa semua ikan di langit ini agak terpisah ya dari mereka. Karena genrenya sekali lagi. Dan itu juga yang kurasakan ketika aku mulai mencoba membaca tulisan-tulisan Indonesia sebagai anak muda, itu rasanya ekstra sulit karena banyak sekali yang berfokus pada politik, pada sejarah, pada hubungan antara ya yang aku masih belum bisa masuk dan mungkin sampai sekarang masih belum bisa masuk. Jadi apa ya, ketika menulis ini memang ada apa ya, kecemasan apakah ini akan bisa dimasukkan ke dalam apa ya, kotak sastra atau tidak. Tapi kupikir nggak masalah apakah ini masuk sastra atau tidak, yang penting aku menulis gitu. Jadi sebelum aku mulai masuk ke dalam kategorisasi sastra, aku sudah sering menulis di lini penerbitan untuk remaja dan anak-anak, dan mereka itu jauh lebih permisif soal apa yang kita tulis, karena memang basisnya itu adalah anak menulis untuk anak. Jadi kita dibebaskan seluas-luasnya kita mau menulis apa, dengan cara seperti apa, settingnya di mana. Jadi aku masuk di ekosistem yang baik ketika mulai. Itu ekosistem yang baik sekali. Itu aku pertama kali menerbitkan di Bandung bersama Mizan. Semuanya sangat suportif dan semuanya sangat menjaga ya, karena kita mulai menulisnya di usia remaja dan yang menghandle kita ya sudah sangat jauh lebih dewasa. Jadinya sangat dianak-anakin gitu. Jadi apa ya? Aku banyak menulis genre fantasi. Sebagian besar fantasi karena aku memang sukanya itu ketika masih mulai membaca. Jadinya ketika aku mulai mencoba menyeberangi apa ya? Melintasi kotak-kotak toko buku sebetulnya menuju ke ranah sastra, itu aku berpikir apakah aku harus mengikuti yang sudah ada dan sebetulnya tidak terlalu bisa aku nikmati, atau aku boleh tetap seperti ini saja. Jadi aku mencoba mencari jalan untuk menjembatani kedua dunia itu, dan jalan keluarnya ternyata adalah ikan yang sebetulnya agak aneh juga ternyata, tapi itu sangat menyenangkan sih ketika genre seperti ini ternyata dimenangkan di kompetisi sastra ya. Aku waktu itu nggak begitu memahami apa ya, apa bahasa Indonesianya. Aku nggak begitu memahami betapa berbedanya genre ini di daftar pemenang ketika itu. Jadi kupikir ini juga adalah suatu kemenangan untuk teman-teman penulis yang sebetulnya juga ingin mencoba tulisan-tulisan baru dan genre-genre yang tidak biasanya muncul. Jadi oke. Ya begitu deh kurang lebih. Terima kasih. Saya juga ingin tahu saya senang waktu membaca bahwa di situ ada di Google yang mengatakan Ziggy itu tidak mau mengambil sastra karena kalau dengan sastra itu akan lebih tidak fleksibel cara menulisnya. Waktu kecil apa ya buku yang menginspirasi Ziggy atau buku yang betul-betul membuat Ziggy wah ini luar biasa jadi ingin menulis, itu apa bukunya? Kalau yang sangat meninggalkan kesan itu judulnya Si Bandel, itu karya Edith Universitat. Aku lupa dia dari mana, kalau kerasa Swedia. Kenapa itu yang paling berkesan? Karena itu
aku baca ketika aku pertama kali puasa penuh, dan buku itu menggambarkan roti gandum dengan kedengarannya bikin sangat enak gitu. Jadi aku kelaparan dan kepikir itu sangat luar biasa ya betapa kata-kata bisa merangsang lebih dari sekadar imajinasi, tapi memang merangsang tubuh kita juga sekaligus terpengaruh oleh kata-kata yang kita baca. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat impresif ketika itu, dan sebetulnya aku agak lambat bisa bacanya. Itu ketika aku usia 10 tahun, dan sebelumnya aku belum bisa membaca dengan lancar, tapi aku diam-diam aja karena kalau ketahuan nanti dimarahin. Jadi setelah aku membaca itu aku merasa apa sih, selain ternyata kata-kata itu begitu bisa meninggalkan kesan yang begitu kuat, ternyata aku bisa membaca. Jadi Wow. kesannya berlipat ganda. Tapi itu tidak membuatku ingin menulis, itu membuatku jadi suka baca. Kupikir yang membuatku jadi tertarik menulis itu Lord of the Rings-nya J.R.R. Tolkien. Karena aku baca kayaknya sekitar usia yang sama, 2003 ya, aku 10 tahun. Terus aku nggak ngerti satu pun kalimat di situ. Padahal itu ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi aku nggak nyambung sama sekali. Tapi aku sangat terkesan dengan adegan yang menggambarkan hutan Lorien. Meskipun aku nggak ngerti dia ngomongin apa, penggambaran hutan itu muncul di kepalaku. Jadi kupikir itu adalah suatu kemampuan menulis yang luar biasa ya. Bahkan meskipun kita nggak benar-benar paham kata per kata, tapi kita bisa merasakan tempat itu, kita bisa berada di situ. Jadi itu sangat momen yang sangat magical buat aku. Gitu. Oke, sebelum saya memberikan waktu ke yang lain, saya ada satu lagi pertanyaan. Ini buku-buku tadi dari Swedia, ada Lord of the Rings, itu ada di rumah Ziggy, itu dari mana itu di usia 10 tahun? Apakah itu mencari atau sudah ada buku-buku itu? Itu sudah ada. Waktu itu kita dapat si bundle karena kakakku sekolah, dia punya perpustakaan yang boleh dipinjam. Kebetulan perpustakaannya bagus. Di Dia mana? kadang-kadang aku di Lampung, jadi Ah, dia sekolah di Saverius. Dan kebetulan itu kayak menyimpan banyak buku-buku yang bagus. Tapi kami memang sering beli buku. Itu tradisi dari kakekku. Meskipun tidak punya uang, setiap bulan harus beli satu buku. Itu jadi slogan keluarga tuh selalu begitu. Gitu. luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, pertanyaan pertama kita berikan untuk Nila ya. Setelah itu Pradana. Silakan Nila. Ya, nomor 1 Ziggy, terima kasih sudah nulis buku ini. Karena mungkin setiap orang pasti punya jiwa anak-anak kan. Tapi saya menikmati sekali. Karena saya baru baca 2 hari dan baru selesai mungkin berapa menit yang lalu sebelum bergabung. Saya susah menjelaskannya bahwa menurut saya ini buku terbaik bahasa Indonesia yang mudah dicerna untuk saya ya. Jadi maksudnya kan setiap orang pasti yang mudah dicerna, dan saya bacanya kayak nonton film. Jadi kebetulan saya penggemar Ghibli. Nah, saya mau tanya nih sebenarnya sama Ziggy. Ziggy waktu nulis buku ini berarti umur berapa kok boleh tahu? 2016, aku 22, 23. 22-23 untuk buat yang ini ya. Nah, Iya. jadi pada saat itu masih sekolah di hukum ya, berarti di Iya. Fakultas Hukum. Iya. PTSD. Jadi saya mau profiling aja sedikit. Oh, kamu lagi sekolah di Fakultas Hukum, terus kamu nulis ini gitu ya. Nah, jadi ya saya hanya mengatakan, saya tidak ada komentar dalam arti, tapi saya sangat menikmatinya. Saya kayak nonton film, dan mungkin favorit saya dulu waktu masih kecil Alice in Wonderland. Waktu remaja saya bacanya, saya seneng Little Prince, Le Prince. Jadi waktu saya baca ini, saya kayak menemukan masa kecil saya. Dan terima kasih banget karena kata-katanya bagus, tidak capek bacanya, menurut saya dia tidak sastrawi bener. Saya setuju kadang-kadang kalau masuk sastra malah mungkin agak jadi lebih ya, tapi ini saya kaget kalau kamu tuh anak hukum. Nah, saya tutup karena saya terima kasih banget kamu nulis buku ini. Saya tutup dengan kata-kata mungkin justru di yang terakhir yang menjadi keajaiban.
Jadi saya merasa saya bes kota itu juga gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa ketemu sama si beliau. Terima kasih Ziggy. Silahkan Pradana yang kedua. Terima Iya, kasih Nila pertanyaannya. makasih Mbak Ati. Makasih Ziki udah nulis yang bagus sekali gitu, menyajikan bentuk baru dan bobot buat sastra Indonesia. Terus gini Ziki, aku udah baca di Tanah Lada dan di dan Semua Ikan di Langit ya. Jadi Ziggy itu luar biasa sekali karena bisa bermain dengan fantasi anak-anak gitu loh. Dia di Tanah Lada dia pakai perspektif anak, kemudian di sini kan perspektif bis kota, kemudian ikan julung-julung itu kan fantasi ala anak-anak gitu loh. Nah, aku yakin kamu tuh penulis yang berbakat banget gitu loh. Mungkin kadar bakatnya mungkin 98% atau 99% karena penulis yang bisa menulis impersonal lah gitu loh. Dia novelnya tidak biografis gitu loh. Di sini ada Mbak Dian juga yang dia orang Madura tapi bisa menulis tentang Sangieta Laut dan orang Sangieta Laut dan orang NTB gitu loh. Itu salah satu kelebihan penulis menurutku itu. Pertanyaannya, aku tuh mulai menebak-nebak Ziggy itu pada saat menulis itu tidak riset lagi. Jadi for sure pastinya Ziggy membaca buku, tapi pada saat menulis itu semua ide yang terendap gitu ya, itu tiba-tiba ilham kemudian menulis aja gitu loh. Sedangkan kalau penulis-penulis lain mungkin waktu nulis mentok, riset lagi, kemudian nulis lagi gitu. Aku agak menebak Ziggy sama sekali tidak menjalankan riset pada saat penulis gitu. Karena bakatnya luar biasa. Bener nggak tebakanku Ziggy? Ini nggak bagus sih, tapi ya aku nggak riset. Eh, kecuali untuk hal-hal yang perlu banget, misalnya hal-hal teknis, aku nanya, kenapa akhirnya aku milih bus? Tadi aku pengen menggunakan kereta, itu karena risetnya aku akan perlu tanya ke KAI dan aku takut ngomong sama orang. Tapi kalau bus, aku punya kakak ipar yang sangat suka bus, jadi aku bisa nanya-nanya kalau misalnya membutuhkan. Yang kutanyakan cuma satu, ada berapa banyak ban di bus. Itu aja riset yang kulakukan. Terus kayak harusnya tidak dilakukan. Aku tidak menyarankan ini untuk penulis-penulis pada umumnya, tapi kupikir itu membuat menulis lebih menyenangkan sih. Tapi juga lebih menakutkan ketika sudah diterbitkan karena pasti ada banyak kesalahan. Tapi kupikir nggak apa-apa. Kupikir yang membuat aku bisa menulis sangat sering dan menerbitkan buku dengan sangat produktif itu adalah karena aku sering-sering memaafkan kesalahan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Sebagai penulis, aku juga harus memperlakukan diriku sebagai manusia. Ketika aku melakukan kesalahan, ya nggak boleh terus-terusan dijadikan sebagai beban, tapi dijadikan sebagai pembelajaran untuk berikutnya. Jadi ya memang ikan ini tidak punya banyak riset, kecuali ada beberapa hal yang memang harus aku gunakan dan harus dipastikan, tapi secara umum memang tidak. Aku nggak nulis dengan riset. Tidak baik. Tidak. Putu Wijaya juga nggak riset kok Ziggy, tenang aja. Dan dan kemarin aku dengar pas Mas Gun cerita itu ya di Salihara, Putu Wijaya tuh tipikal nulisnya tuh sekali nulis habis itu dikasih aja ke editor, nggak dibaca ulang lagi sama dia. Frasa-frasanya kata Mas Gun banyak yang bermasalah gitu. Cuma secara utuh novel itu indah gitu loh. Jadi tenang aja. Baik, Pradana ada lagi? Sudah? Makasih Mbak. Terima kasih. Herda, silakan. Ya, terima kasih Ati. Halo Ziggy, nama saya Herda. Saya sangat menikmati bukunya Ziggy, luar biasa ya. Maksud saya adalah fantasi yang luar biasa, tapi kok saya menemukan ini kayaknya ada semacam kaitannya antara manusia dengan Tuhan, terus di belakang ada anak yang luar biasa jahat itu kan, jadi ada si versi kalau kita bilangnya misal versi si iblisnya,
Tapi saya pikir kalau dibilang tidak melakukan riset, ada banyak cerita di dalam itu yang kesannya mundur kan. Ada yang di masa perang, misalnya si Sosyana itu menderita di waktu itu, kemudian si Nat itu juga kan. Lalu yang saya senang banget itu cerita tentang kakek tua di toko sepatu itu ya, di toko sepatu, kemudian tentang pohon-pohon di angkasa. Menurut saya imajinasinya tuh luar biasa. Pertanyaan saya, ya pertama mungkin yang paling paling simpel, ikan julung-julung itu ikan apa? Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah Ziggy menulis itu sudah punya suatu kerangka, biasanya katanya penulis begitu ya, sudah punya suatu kerangka bahan tulisan dengan pointer-pointernya, atau itu mengalir begitu saja? Karena kalau dibaca ceritanya itu bisa ada maju mundur, jadi kelihatannya memang sudah direncanakan dengan sangat baik. Jadi kalau saya bilang, kalau tadi mungkin Pradana bilang nggak ada riset, menurut saya tadinya saya berpikir, wah luar biasa ya dia sudah bisa menyusun semuanya itu secara sangat baik gitu dan bisa selalu kembali kepada cerita itu dan nyambung lagi dengan cerita yang selanjutnya. Gimana Ziggy? Pertanyaannya bagus. Tapi kalau masih soal riset ini kayaknya banyak yang mempertanyakan itu. Ya terima kasih sudah mengirimkan julung-julung. Julung-julung adalah ikan julung-julung. Jadi nggak ada ya nama lainnya ya? Ada dalam bahasa Inggris sebutnya half beak. Dia memang yang atasnya lebih panjang, bawahnya pendek. Oh, Bisa half dibuat beak. sambal. Oke, nanti kita cari. Kalau soal riset itu kupikir tidak yang apa ya, aku tidak melakukan riset sebagaimana banyak penulis yang aku tahu seharusnya melakukan riset. Mereka pergi ke lapangan, mereka melakukan penelitian, mereka bertanya kepada orang-orang, itu yang tidak aku lakukan. Jadi mungkin terbatas kepada penelitian apa ya, berdasarkan bahan bacaan aja. Itu pun kalau ada niat dan kalau tidak malas. Dan sebagian besar itu memang hal yang sudah ku ketahui. Jadi kenapa tulisanku biasanya cepat selesai itu karena aku memang menulis berdasarkan hal-hal yang aku ketahui. Jadi memang makanya di antara satu tulisan dan tulisan lain itu harus ada banyak bacaan buku. Jadi itu adalah risetnya, itu adalah bersenang-senang dan bermain, menonton dan membaca. Jadi risetnya menyenangkan. Jadi Senang tadi banget. pertanyaan satunya tadi soal apa ya? Jadi Soal penulisannya ya. kerangka penulisannya. Aku biasanya nggak ada, malas. Nggak malas. Itu metode. Biasanya aku memiliki satu ide. Biasanya dia sudah begitu ide itu muncul, dia sudah ada awal dan akhir. Jadi yang aku pikirkan cuma bagaimana caranya mempertemukan awal dengan akhir. Jadi kenapa dia bisa terus kembali apa ya, berputar ke satu cerita itu lagi, kembali ke depan lagi dan bisa maju mundur itu karena awal dan akhirnya sudah tahu. Cuma tengah-tengahnya aja yang bingung. Kebetulan kalau untuk ikan biasanya aku nggak melakukan ini. Kalau untuk ikan aku memang menulis setelah tahu awal dan akhirnya dan ada beberapa cerita yang ingin aku tulis, aku bikin sedikit timeline tapi nggak terlalu fix juga karena aku diburu waktu ya waktu itu, jadi punya guide biar lebih cepat itu aku tulis. Tapi biasanya sih aku nggak pakai karena aku pernah aku pernah mengalami masa-masa di mana aku sangat mengikuti peraturan dan list yang kubuat dan itu akhirnya membuatku depresi. Jadi setelah itu aku menyelesaikan semuanya dengan lebih baik tidak punya aturan. Jadi penulisanku juga pada akhirnya aku tidak menggunakan panduan dan aku membiarkan karakternya berkembang sendiri dan makanya kadang-kadang ceritanya jadi kebanyakan atau kebablasan. Tapi tidak. Wow, tapi luar biasa loh. Saya sangat menikmati semua tokoh-tokoh yang di situ dan cara penyampaian ceritanya tuh imajinatif sekali. Jadi seakan-akan ikut terbang bersama si bus ini, terus seakan-akan melihat sendiri si julung-julung, terus melihat si anak ajaib ini menjahit di udara. Jadi rasanya memang masuk ke dunia fantasi ya.
Terima kasih ya Ziggy. Terima Terima kasih kasih Ati. juga. Ya. Silakan Dian, setelah Dian Juin ya, lalu Oke, Ivana. makasih Mbak Ati. Sigi, salam kenal. Apa namanya? Aku mau bilang kamu luar biasa sekali. Mengingat ini kalau membandingkan dengan diri sendiri gitu, proses terberat dalam hidup saya adalah membuat outline dan riset itu bisa makan waktu tahunan bahkan gitu ya. Apa namanya, dan Ziggy melakukan ini dengan hanya membuat awal dan akhir, lalu di tengahnya membiarkan itu berkembang kemana-mana, itu luar biasa banget. Itu yang Mas Adi bilang tadi kurasa benar gitu ya, kayak ilhamnya tuh datang sendiri gitu, yang dibilang bakat itu tadi kurasa kayak kata-kata tuh berloncatan sendiri di kepala gitu. Nah, keren banget, itu keren banget menurutku. Nah, Ziggy, aku harus mengaku dosa bahwa aku belum menyelesaikan si Semua Ikan di Langit karena belum sanggup memang, tapi aku menyelesaikan di Tanah Lada mengingat kita sama-sama Lampung gitu ya. Jadi kayak karena ada relate-nya gitu ya. Saya dari Lampung jadi paham daerah-daerah mana yang disebutkan gitu. Pertanyaanku adalah biasanya, entah biasanya atau khususnya buatku gitu ya, ketika menulis tuh karena kegelisahan tertentu gitu. Saya biasanya starting menulis itu karena galau, marah, gelisah gitu. Nah, saya jadi penasaran, sepanjang baca buku saya udah baca sampai halaman 111. Saya penasaran Ziggy ini lagi kenapa ya ketika nulis ini gitu, lagi galau apa atau lagi gelisah karena apa gitu-gitu. Boleh diceritain nggak Ziggy? Sama proses kreatifnya gimana sih? Aku nggak kebayang loh kamu bisa menuliskan satu buku selesai tanpa membuat outline apapun. Itu sih Ziggy, thank you. Memang katanya kan menulis itu adalah apa ya, proses kita untuk membayangkan dunia ideal, dan dengan apa sih kita membayangkan dunia ideal itu karena kita hidup di dunia yang tidak ideal. Jadi memang pasti dasarnya itu adalah keresahan. Ketika orang-orang membaca Semua Ikan di Langit, mereka biasanya secara otomatis berpikir bahwa ini ceritanya soal Tuhan dan manusia. Di satu lapis itu benar, tapi ketika tahun 2016 itu kita sedang ada dalam puncaknya kenaikan konservatisme di Indonesia, dan buat aku tuh sangat menakutkan. Sekarang sudah sangat dibilang parah juga kayaknya jahat ya, tapi ya gitu deh, sangat menekan, dan ketika itu baru mulai terpantik di tahun 2016 itu adalah suatu hal yang membuatku sangat takut. Jadi aku banyak mempertanyakan apakah yang penting itu adalah kita mengikuti ritual ataukah kita mengikuti agama sesuai dengan apa ya, berdasarkan kebaikan atau berdasarkan kebiasaan gitu. Jadi makanya banyak sekali apa ya, perintilan-perintilan yang kedengarannya seperti berbasis pada notion-notion dari agama, baik dari Al-Quran maupun dari Injil. Aku dikomentari ini bukunya sangat Abrahamik, tapi aku nggak gitu tahu agama di luar itu. Jadi memang basisnya cuma di situ aja. Tapi kalau buatku secara personal, sebetulnya Semua Ikan ini aku selalu bilang, ini semua orang sangat benci kalau aku bilang cerita ini. Menurutku Semua Ikan di Langit ini cuma semata-mata adalah surat cinta untuk seorang teman yang sangat dekat ketika aku masih kuliah. Dan di tahun 2015 kita harus, aku lupa, 2014 atau 2015 kita harus berpisah jalan. Dan jadi cerita ini sebetulnya sangat tidak sedih kalau buat aku. Makanya endingnya menurutku adalah happy ending meskipun ada sebuah kehancuran, tapi itu juga merupakan suatu pembaruan dan suatu permulaan. Dan si bus ini kembali hidup dalam bentuk yang lebih hangat, lebih halus, dan lebih dekat dibandingkan dengan sosok dia sebelumnya yang apa ya, besar dan dingin dan kosong. Jadi itu juga merupakan suatu apa ya, kisah transformasi secara personal, dan ini yang sering sekali tidak terbaca oleh
oleh pembaca secara kasual karena apa ya? Itu cukup kusengaja karena ini juga merupakan suatu kritik kepada pembaca juga bahwa sebuah kebaikan itu selalu sering pada masa itu dan mungkin pada sekarang juga sebuah kebaikan itu selalu sering dianggap sebagai suatu tindakan yang berbasis padahal kita bisa berbuat baik karena kita adalah manusia, kita berbuat baik dengan alasan kemanusiaan dan tidak ada sangkut pautnya dengan apakah kita akan masuk surga atau neraka. Dan kupikir apa ya, pembacaan semata-mata bahwa ini adalah kisah mengenai manusia dan Tuhan itu adalah salah. Karena ini pada dasarnya adalah kisah mengenai manusia dan manusia, mengenai kita kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita harus apa ya, memperhatikan orang-orang dan berbuat baik karena kita harus berbuat baik. Karena kita sayang, karena kita kalau editorku yang pertama mengkapsulkan kisah ini dengan satu kata yaitu cinta. Dan memang pada basisnya ini adalah cerita soal cinta. Tapi bukan cinta soal cinta kepada Tuhan saja, bukan cinta kepada secara romantis saja, tapi cinta secara umum gitu. Keren banget. Setelah kamu jawab, aku berjanji akan menyelesaikannya karena saya harus jujur satu hal. Saya juga membacanya dengan sangat kasual itu tadi kayak yang Ziggy bilang gitu dan buat saya ketika saya merasa mendapat kuliah ketuhanan gitu. Sementara saya sangat tidak religius, saya tidak beragama gitu ya. Jadi buat saya ketika baca, ya apa sih ini aku tiba-tiba dikuliahin Tuhan di buku ini nggak mau baca. Jadi saya membaca ini sampai halaman 111 karena saya harus ada di acara ini dan saya harus mengkonfirmasi ke Ziggy. Jadi setelah ini saya akan selesaikan karena saya lebih suka ide-ide tentang gimana kalau surga dan neraka ternyata nggak ada gitu. Apakah kamu akan tiba-tiba membunuhi semua orang yang kamu benci gitu dan berhenti mencintai or what gitu. Ziggy, thank you Itu banget. lagu Chrisye kan. Keren banget kamu, luar biasa. Makasih. Terima kasih Mbak Dian. Aku kebalik Ziggy, kalau Mbak Dian berhenti di 111, aku mulai tertariknya setelah di halaman 100. Waktu Chinar muncul untukku, itu langsung kena antara ada cerita kakak adik, yang si satu memilih untuk duduk sampai menjadi tengkorak, yang lain mau keluar. Itu untuk saya kena sekali gitu loh. Dan untuk saya setelah itu saya membacanya lebih giat. Jadi memang untuk setiap orang lain-lain. Terima kasih banget sih Gi. Yang berikutnya Juin. Terima kasih Ati. Ya, terima kasih Ati. Ziggy, terima kasih banyak. Bukunya luar biasa. Dan wah, pokoknya keren banget deh. Tapi seperti yang Dian tadi cerita, ketika saya membaca buku ini, yang saya tangkap memang tentang cinta kasih. Cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama. Dan yang membuat saya lebih terkesima, itu adalah bagian terakhir. Ketika semua dihancurkan, dan kemudian mulai baru lagi. Tapi terus terang, saya menangkap perspektif itu seperti yang tadi Dian bilang. Saya bukan religius banget. Nah, kalau Dian bingung, bukan bingung. Kalau saya percaya bahwa surga ada buat semua, dan saya percaya seperti itu. Dan tapi karena saya memang besar dalam ya ritual agama, tapi di sini saya mendapatkan konfirmasi bahwa memang ada sesuatu hal yang memang pada akhirnya memang ya tetap ada Tuhan yang akan menentukan semuanya, dan bahwa berbuat kasih itu, cinta kasih itu memang penting, tidak perlu melihat dia apapun juga, karena si bus itu kan mau seperti yang tadi Mbak Nila bilang, kecoa itu kan sesuatu yang nista betul kan ya, binatang yang paling menjijikan bagi saya. Tapi bahwa si bus itu bisa menerima Nat dengan baik, kemudian ya kayak tadi cerita tentang kakek tua yang membuat sepatu, bagaimana saya melihat bagaimana akhirnya kakek tua itu bisa memilah kebaikan mana yang harus dia dahulukan. Kalau tidak salah dia kan membuat sepatu terlebih dahulu untuk si anak yang memang kedinginan, yang nggak punya sepatu, dibandingkan orang yang bisa sanggup membayar dia dalam jumlah banyak untuk sepatu yang bagus itu.
Jadi saya melihat bahwa ketika harus berbuat baik, menyebarkan cinta kasih itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi jika kita memiliki apa ya istilahnya, cinta kasih untuk kepentingan tertentu. Jadi dengan membaca buku ini, terima kasih banyak. Ada beberapa hal yang diteguhkan bagi saya. Terima kasih Sigi. Saya sendiri bingung terus terang baca buku ini. Itu aja. Pertanyaannya, kenapa bisa betul sih Ziggy bisa menggabungkan semuanya tuh? Wow, keren. Keren. Terima kasih Ziggy. Terima kasih kasih Ati. Ivan untuk Juin untuk sharingnya. Ivana, silahkan. Halo, mau bilang aja sama Sigi ini bukunya udah nyampe ke Perancis ya. Aku tuh pertama kali tahu Sigi itu dari Book of Jakarta, ada short story kan yang mengenai ya old kids or something like that ya. Itu lucu banget gitu, maksudnya kena banget gitu antara dark humornya gitu. Jadi aku langsung nyari buku yang buku-bukunya Sigi gitu. Tapi aku belum sempat baca sampai sekarang gitu. Pas kebetulan di kutub buku ini diminta baca itu, aku bilang oh iya aku udah punya bukunya tuh. Jadi akhirnya untung disuruh baca karena memang aku agak-agak sibuk akhir-akhir ini. Kalau nggak dipaksa tuh nggak ngebaca ya. Ini aku seneng banget baca bukunya, soalnya aku juga suka yang agak-agak surreal gitu, apalagi apa namanya, aku juga suka bacanya kan yang fantasi-fantasi gitu, jadi cocok banget sih sama selera aku gitu. Terus ada 2 pertanyaan nih, bukan ya satu kesan satu pertanyaan gitu. Yang pertama pertanyaannya tuh ini kan ceritanya tuh nyambung gitu ya, tapi kayak agak lompat-lompat. Itu pas nulisnya itu emang udah langsung dari awal sampai akhir chapter per chapter atau sempat apa namanya, atau ditulis dulu terus baru disusun sesuai dengan enaknya gimana gitu. Terus untuk endingnya aku sih cuman mau bilang aku senang banget gitu bahwa akhirnya tuh setelah kehancuran semua, terus semuanya tuh balik dari awal lagi. Itu kayak aku ingat nggak tahu pernah nonton itu nggak sih Devilman Crybaby gitu. Endingnya kayak gitu. Jadi every apa semua yang terjadi itu karena memang harus begini dulu supaya bisa bisa back apa dari mula lagi gitu. Ya itu aja sih. Cuman sama pertanyaannya tadi itu satu. Terima kasih Ivana pertanyaannya. Silakan. Kalau aku nulis labas aja. Itu aku nggak ada pengaturan ulang chapter sih, karena memang ini aku juga dikejar tenggat waktu ya, aku mengerjakannya kurang dari 1 bulan karena ini kan untuk kompetisi ya, jadi ada batas waktunya. Dan aku nulisnya ya apa boleh buat aja seadanya. Tapi makanya ini kenapa aku sampai membuat catatan yang mana duluan yang terjadi itu sebetulnya nggak ada, karena apa ya, untuk cerita ini aku nggak tidak merasa harus terikat oleh konsep waktu yang linear, karena mereka kan pada dasarnya bisa berpindah di waktu dan tempat. Jadi runutnya itu bukan apa ya, tidak terikat pada waktu kejadian, tapi pada waktu pada waktu personalnya si Bus. Jadi kita mengikuti timeline-nya si Bus itu, bukan timeline dunia nyata. Jadi nggak ada pengaturan yang setelah itu aku lakukan setelah ceritanya selesai, karena nanti jadinya tidak masuk akal. Begitu sih. Bagus tapi bisa nyambung kayak gitu. Terima kasih Ivana untuk pertanyaannya. Maaf tadi Juin, tadi ada pertanyaan nggak Juin? Enggak sih, Tit. Karena apa yang mau ditanya ternyata sudah dijelaskan lewat pertanyaannya Dian. Jadi menjawab. Karena tadinya aku mau nanya sih, Ziggy itu sebenarnya ceritanya tentang berbasis apa sih sebenarnya? Karena ada banyak, kayak aku cerita tadi, kok ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Terus apa sih yang mendasari Ziggy untuk mengambil sebenarnya tema-tema menurut saya ya, tema-tema yang berketuhanan seperti itu. Seperti yang Dian juga bilang tadi. Tapi ternyata sudah dijelaskan, jadi saya bilang oke, terjawab, Ti. Thank you.
terima kasih Juin. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan lain, Boleh Ziggy. nanya? Oh maaf, ada lagi siapa tadi? Elsa. Oh maaf, tangannya nggak kelihatan. Sorry Elsa, silakan Elsa, maaf. Terima kasih. Sigi, aku mau tanya tadi dari 2 buku yang Sigi baca waktu kecil atau itu yang disebutkan adalah pengarang, satu dari Swedia, satu Lord of the Ring. Apakah ada buku bahasa Indonesia yang Sigi pernah baca dan suka? Apakah jadi inspirasi atau enggak masalah. Cuman aku pengen dengar apakah Sigi juga baca buku bahasa Indonesia dan disukai. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Sigi sebagai pemenang sayembara novel DKJ, ini kepo aja nih. Ada berapa banyak buku yang terjual dengan buku ini sebagai pemenangnya? Apakah itu memacu penjualan buku dibanding buku-buku Sigi yang lain? Terima kasih. Oke, kalau soal buku bacaan, sebetulnya salah satu alasan kenapa aku menerima undangan dari Kutu Buku ini adalah karena aku pada dasarnya ketika masih kecil aku nggak baca buku bahasa Indonesia, aku nggak baca buku tulisan orang Indonesia, baca bahasa Indonesia tapi bukan dari tulisan Indonesia. Dan apa ya, itu adalah hal yang aku pikirkan banyak-banyak ketika aku mulai menulis karena apa ya, surprising nationalism. Ternyata aku masih mikirkan negaraku. Tapi kemudian aku mencari tulisan-tulisan karya Indonesia yang sekali lagi aku sampaikan aku nggak apa ya, aku nggak cocok karena ketika itu aku mulai mencari itu sekitar SMA dan apa ya, perpustakaan kami cukup terbatas. Ketika itu aku menemukan tulisan, aku lupa, kayaknya Merari Siregar atau siapa ya, aku lupa. Dan aku nggak cocok karena ya genrenya, topiknya aku tidak punya ketertarikan dan kupikir lama sekali aku merasa apa ya, itu adalah suatu dosa kenapa sebagai orang Indonesia tidak membaca tulisan Indonesia dan tidak menikmati. Itu adalah sebuah dosa. Tapi kemudian aku mulai apa ya, menulis dan aku mau nggak mau kenal beberapa penulis dan aku jadi apa ya, develop sebuah sikap bahwa yang membuat membaca tulisan Indonesia lebih sulit lagi, yaitu bahwa kalau aku hanya akan membeli buku karya orang Indonesia apabila orangnya baik. Jadi aku harus kenal dulu baru aku beli bukunya karena emang apa ya, itu berpengaruh banget. Diketawain. Tapi itu berpengaruh sekali soal siapa yang kita beri dukungan, siapa yang kita beri platform dan sebagai orang yang berkecimpung di apa ya, lingkungan itu kita punya tanggung jawab moral kupikir untuk memberikan dukungan kita kepada siapa. Dan ada tulisan-tulisan yang bagus banget dan sayang banget itu nggak ada di perpustakaan ketika itu. Yang aku suka itu salah satunya, yang pertama aku suka itu adalah Iwan Simatupang, Ziarah. Itu bagus banget. Kalau kalian suka tulisan absurdis itu luar biasa. Aku nggak bilang aku ngerti, tapi tulisannya tuh luar biasa bagus dan sangat apa ya, karya tuh surreal. Jadi memang semuanya nggak jelas dan semuanya nggak reliable dan itu sangat impresif buatku. Dan yang kedua itu adalah Bu Nukila Amal. Beliau menulis Ala Ibi dan juga ada Laluba. Tulisannya itu sangat sama, genrenya agak-agak aneh juga. Dia fantasi dan memang tulisannya itu sangat halus dan menurutku dia adalah salah satu penulis yang tulisannya itu puitis atau yang seperti itu tapi tetap enak dicernanya. Kemudian aku juga suka Danarto. Danarto luar biasa, dia menulis banyak cerpen ya. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah Gottlob. Itu bagus sekali dan aku suka sekali cara dia menulis perempuan karena dari apa sih, buku kumpulan cerpen yang aku baca itu sepertinya tokoh sentralnya selalu perempuan dan dia selalu menulis kayak dengan karakter yang aneh, yang agak seram, kayak ini kuntilanak atau manusia gitu. Jadi menyenangkan sekali baca tulisan Danarto. Kemudian ada juga Ratna Indlaswari Ibrahim, itu juga beliau banyak menulis cerpen dan tulisannya light, tapi menurutku dia sangat pintar dalam memberikan apa ya, frame dalam membingkai kehidupan perempuan sehari-hari, itu beliau luar biasa sekali.
dan bahasanya sangat ringan, sangat mudah, sederhana. Jadi enak untuk dibaca ketika makan siang mungkin. Kemudian aduh aku lupa siapa lagi. Oh, Bu Linda Kristanti itu beliau juga tulisannya, beliau menulis apa ya? Sebetulnya beliau tuh jurnalis. Jadi tulisannya tuh biasanya memang jurnalistik, tapi bacanya tuh enak, kayak cerita, kayak membaca apa ya? Pada suatu hari aku pergi ke rumah paman, padahal dia lagi menceritakan suatu lagi di Aceh. Itu luar biasa beliau. Aku melupakan seseorang, tapi kurasa itu sudah cukup. Kayaknya aku banyak bercerita sudah. Kasih. Terus yang pertanyaan kedua, berapa banyak buku yang terjual dibandingkan buku-buku yang lain? Apakah ya jadi pemenang sayembara membantu boost penjualan buku? Oh, sangat. Ketika aku mulai pertama kali aku menang itu dengan di Tanah Lada ya. Tapi itu datang dengan banyak perasaan skeptis dari pembaca karena bahasanya dianggap ringan sehingga tidak dianggap ini sepertinya bukan sastra. Aku banyak menghadapi itu dengan di Tanah Lada, tapi buku itu terjual karena dia menang. Kemudian aku menang Semua Ikan di Laut ini menangnya cukup besar dan komentar jurinya jahat terhadap orang lain selain aku. Jadi itu sangat berpengaruh karena ini apa ya, mendapatkan pujian yang sangat besar. Dan apa ya, mau nggak mau itu muncul di media dengan lebih mudah mendapatkan platform, dan dengan seringnya muncul apa ya, muncul judul ini di mana-mana, kita ada goldfish effect ya. Kita ini pembaca itu punya goldfish effect, kalau mereka sudah nggak lihat selama beberapa minggu mereka lupa. Jadi penjualan itu kenapa aku terus-terusan menulis juga, karena kalau hilang beberapa bulan aja mereka penjualannya akan menurun. Jadi exposure sebetulnya, bukan pengakuan, tapi exposure yang didapat dari lomba itu sangat mempengaruhi penjualan. Kalau angkanya aku nggak terlalu tahu. Kalau dihitung-hitung sebetulnya jauh lebih besar penjualan Kita Pergi Hari Ini daripada Semua Ikan di Langit, tapi itu juga karena kendala penerbitan. Jadi ada banyak faktor. Oke. Terima Sudah kasih. terjawab semua, Elsa? Terima kasih Sigi, terima kasih Ati. Oke. Sebelum ke Angelique, aku ada 2 pertanyaan nih. Tadi waktu Ziggy mengatakan bahwa ini juga untuk perempuan. Waktu aku baca buku ini, aku merasa si Bes itu perempuan. Bener nggak sih? Itu perasaanku ya. Terus yang kedua, itu perasaanku. Eh, eh, Buku 30 judul itu biasanya rata-rata ditulis dalam waktu berapa lama sih satu buku itu, Ziggy? Terima kasih. Tergantung. Kalau soal bus, aku lebih baik tidak menjawab karena ini dia adalah sebuah bus. Tapi kalau soal range waktu, aku agak susah menjawabnya karena beda-beda. Tapi biasanya aku kurang dari sebulan. Kalau ketika aku masih 20 tahunan, paling lama itu biasanya 3 bulan. Tapi terakhir aku menulis itu yang cukup panjang bisa nyampe beberapa tahun. Kita Pergi Hari Ini dan Pulau Batu itu kapan nanti itu bisa sampai 5 tahun. Tapi itu karena aku mulai menggunakan otak, yang lain-lain sebelumnya aku masih freestyle aja. Jadi yang memang nggak membutuhkan waktu lama. Karena sekali lagi aku tidak melakukan riset dan aku tidak tidak membuat outline. Jadi itu mempercepat proses. Tidak usah berbuat outline. Terima kasih, Ziggy. Silakan, Angelique. Oke, makasih Ati. Halo Sigi, nama saya Angelique, saya dari Manado. Saya pengen tahu apa sih melatar belakangi Sigi, terus dengan pemilihan tokoh-tokoh di bukunya itu, dari yang Sinat si kecoa itu, terus ada yang kucing yang dari kamar paling berantakan, terus yang kenapa ikan julung-julung itu yang dipilih untuk salah satu tokoh sentralnya juga kan selain si beliau itu. Kemudian yang macam-macam dari sejarah gitu sih, saya tadinya mungkin gitu kali baca buku terus sambil mencoba mencerna jalan ceritanya mau kemana sih kayak gitu kan, yang pergi menyelamatkan anak yang dari korban waktu yang Perang Dunia
itu, kemudian dari apa? Kemudian juga ada yang anak perempuan yang satu yang sepertinya kayak disiksa, dapat abuse gitu-gitu. Itu apa sih latar belakangnya pemilihan tokoh-tokoh itu? Itu aja. Mungkin aku mulai dengan kenapa Bus. Jadi Bus ini tujuannya adalah menciptakan suatu tokoh everyman. Jadi tokoh yang biasa aja, ada di mana-mana. Apa ya, dia sebetulnya kalau dimanusiakan dia ini ya cuma pekerja biasa, tidak ada yang apa ya, tidak ada yang spektakuler dalam hidupnya. Jadi aku ingin apa ya, menggunakan suatu tokoh yang bisa kita bisa mengidentifikasikan kita dengan dia, meskipun dia adalah bos. Kayak memang keseharian yang membosankan dan ya biasa aja, cuma kerja tidur kerja tidur kerja tidur. Aku ingin membuat apa ya, suatu tokoh yang tidak terlalu apa ya, aku ingin menggambarkan juga bahwa kebaikan dan keajaiban dan hal-hal yang baik itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi salah satu pemikirannya itu. Kemudian kenapa akhirnya menggunakan bus juga adalah karena dia besar. Dan sekali lagi nih ceritanya bukan hanya soal manusia dan Tuhan, tapi juga merupakan ceritaku sebetulnya sangat biografis ya. Jadi aku tidak terlalu setuju ketika bilang bahwa ini sebetulnya bukan cerita yang biografis, karena ini sangat sangat dekat dengan kehidupanku. Bahkan meskipun bukan pengalamanku secara pribadi, ini adalah hal-hal yang aku lihat. Jadi menurut aku dari itu saja sudah cukup merupakan hal yang sangat biografis. Kenapa bus? Sekali lagi karena aku memiliki badanku cukup besar, terutama dibandingkan kakak-kakakku. Ketika aku tumbuh itu menjadi salah satu hal yang sering dijadikan bahan ejekan. Jadi ini juga merupakan suatu apa ya, suatu bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri, bahwa meskipun penampilannya seperti itu, kita juga tetap boleh berbuat baik, kita juga tetap boleh menerima kasih sayang seperti itu. Dan bus ini merupakan sesuatu yang dingin, dan kupikir pada akhir persahabatanku itu aku berubah menjadi orang yang jadi lebih hangat dan jadi lebih halus seperti itu. Kemudian ya sekali lagi selain itu juga yang masalah aku tidak mau ngobrol dengan orang KAI, tidak ada takut ngobrol sama orang. Kemudian untuk tokoh-tokoh lainnya, kenapa ikan julung-julung, aku tidak sebetulnya ini kembali lagi ke basis apa ya, maaf aku menggunakan kuas. Aku menggunakan sangat banyak basis Injil sebetulnya, karena Yesus digambarkan disimbolkan dengan ikan, dan kenapa akhirnya julung-julung yang apa sih, moncongnya berbeda ukuran, itu aku ingin menggambarkan apa ya, ketidaksempurnaan yang sebetulnya adalah sebuah kesempurnaan sendiri. Karena itu apa, ada banyak boneka-boneka yang dibuat dengan tidak sempurna, tapi sebetulnya itu juga merupakan suatu apa ya, kreasi yang jadi gitu. Kemudian ada tokoh apa lagi ya? Aku lupa kenapa kecoa. Kurasa karena aku sempat takut kecoa. Dan dia ada yang mengatakan bahwa dia dianggap sebagai suatu apa, binatang yang kotor, tapi aku ingin memberikan image baru untuk kecoa. Kita tidak boleh membenci kecoa. Dan karena itu juga ada cerita menyenangkan, bahwa karena Nadezhda ini adalah tokoh yang nyata sebetulnya. Memang tahun 2003 kalau nggak salah, ada kecoa yang dikirim ke luar angkasa dan dari Rusia, namanya Nadezhda, dan dia memang melahirkan 33 anak kecoa. Dan kupikir itu adalah suatu kebetulan yang menyenangkan, karena 33 itu adalah usia katanya Yesus meninggal. Dan katanya kita ketika meninggal, kita di surga akan tetap berusia 33 tahun. Karena itu adalah usia Yesus meninggal. Jadi kupikir itu adalah suatu kebetulan yang menyenangkan. Makanya dia kupertahankan masuk ke dalam cerita. Jadi gitu. Ada tokoh apa lagi ya? Oh, kenapa ada Perang Dunia II itu sebetulnya kisah-kisah lain itu antara cerita-cerita yang
mengusik, ya Perang Dunia II itu saya mengusik. Soal domestic abuse itu adalah suatu yang sering muncul di cerita. Kami lumayan banyak terlibat, bukan terlibat sih, lumayan banyak mendengar cerita domestic abuse dan hal-hal juga cerita-cerita yang juga membuatku senang seperti kisah Shoemaker and Elf itu sebetulnya cerita apa sih alasan-alasan kenapa mereka muncul itu sangat sederhana antara aku sangat sedih atau aku sangat senang. Oke, makasih. Jadi semuanya memang banyak banget ide-idenya muncul begitu aja ya. Banyak fantasinya. It's amazing. Banyak imajinasinya. Jadi asik bacanya emang. Cuman walaupun Ada memang lagi terus terang, Angelik? kenapa? Susah ya Maaf, maaf. kedengeran. Oh, enggak bilang itu imajinasinya hebat banget. Walaupun emang awal-awalnya emang susah ngikutinnya, gitu karena masih mikir ini mau ceritanya kemana gitu. Sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Nebak-nebak terus. But it's very interesting. Makasih. Terima kasih Angelik. Nila ada satu lagi mau menanyakan. Sebelum ke Nila saya mau menambahkan juga itu di akhirnya untuk saya itu mungkin yang sangat membuka mata dan keren itu waktu si anak yang sombong itu yang congkak tiba-tiba menyuruh yang tadinya ibu-ibu marah keluar karena tanaman mulut singanya itu dikeringkan, tapi akhirnya waktu dikasih iming-iming yang membuat dia awet muda, malah dia tertarik dan seluruh dunia juga ikut tertarik ke situ. Jadi itu kehancuran dunia sekarang yang kita rasakan. Itu untuk aku keren banget itu, masalah bagaimana semua orang menjadi greedy ya, menjadi tidak cukup untuk segalanya. Terima kasih banget. Nila ada pertanyaan lagi? Iya, terima kasih karena saya tunggu belum ada yang tanya itu. Jadi Ziggy, saya terus terang saya senang terpesona banget sama buku ini. Saya nggak ngerti kenapa, karena nanti juga perasaan hati tiap orang kan membaca tuh juga di dalam era yang berbeda-beda ya. Tapi nggak tahu kenapa saya hanya mau mengatakan betapa indahnya, apalagi di terakhir. Tadi Ati juga menyatakan, tapi saya bicara yang terakhir yang menjadi keajaiban. Saya kagum Ziggy sampai bisa bilang bahwa saya menjadi keajaiban. Dan saya setuju bahwa sebenarnya si bus itu sebenarnya genderless kalau menurut saya awalnya. Tapi saya tahu nih pasti orangnya mau bilang bahwa badannya besar deh ya. Mungkin agak besar. Tapi genderless baru saya tahu ini perempuan waktu terlukis di angkasa ya. Pakai permen-permen. Oh itu sayanya tuh perempuan. Tapi di awal saya tidak menganggap ini perempuan walaupun yang nulis perempuan. Tapi yang saya kagum dan saya terima kasih ada kata-kata yang berkesan yaitu dan kini saya menjadi keajaiban yang berada di genggaman tangan beliau dan memeluk beliau menciptakan keajaiban baru bersamanya. Jadi terima kasih ya, Ziggy ini indah sekali, sangat spiritual. Saya rasa di semua kitab suci ada, tapi karena nggak ditanya sama teman-teman, Ziggy kenapa nulis tentang penulis? Saya sampai penasaran, makanya tadi tanya fakultas apa sekolahnya ya. Habis ditulisnya tentang penulis gagal meniti karir sebagai konduktor bus. Ini kan membingungkan ya. Mungkin benar juga ya, karena sarjana hukum jadi nggak jadi konduktor bus mungkin ya. Tapi di sini juga ada kata-kata penulis tidak suka kucing. Padahal tadi ada tokoh kucing ya. Terus penulis tinggal bersama kecoa. Di rumah kita pasti udah punya kecoa rata-rata di Indonesia ya, dengan cicak, 113 cicak. Ini apa bener-bener dihitung ya. Terus, dan juga nggak suka kecoa dan cicaknya. Dan terakhir yang justru menarik, saya dalam kostum ubur-ubur, sementara penulis tidak suka ubur-ubur. Ini kira-kira kenapa ya Ziggy nulis kayak biodatanya nih semenarik ini? Ini sebenarnya menarik banget cara menuliskan dirinya. Tapi boleh tahu nggak kira-kira kenapa? Pertama-tama aku tertarik ternyata banyak yang menganggap bos ini adalah perempuan. Aku memang pertamanya sebetulnya aku menganggap dia laki-laki.
Karena itu kenapa ceritanya jadi kupikir ada layer sangat subtil, kupikir ada layer yang agak menyentuh queerness di sini karena aku membayangkan dia laki-laki dan anak ini adalah laki-laki. Mungkin bukan dalam hal romantis ya, karena sekali lagi ini bukan cerita cinta yang seperti itu, tapi aku ingin menunjukkan bahwa perasaan-perasaan seperti itu juga ada dalam semua gender, karena ini adalah cerita yang sangat happy. Dia lembut sekali dan kupikir itu sangat kita hubungkan pada sisi-sisi feminin, tapi secara personal aku memikirkan bahwa ini adalah cerita antara dua orang laki-laki yang mungkin berbeda usia gitu. Tapi itu menarik, mungkin memang belum bisa memisahkan gender. Memang aku secara personal mengidentifikasikan ya sebagai perempuan, jadi mungkin agak susah melepaskan di situ. Kemudian kenapa biodata seperti itu, kan aku sangat tidak bisa membuat biodata. Aku apa ya? Aku kayak kalau menulis achievements atau karya-karya yang sudah pernah ditulis kok kayaknya menyombongkan diri, itu kok jadi tidak baik. Terus aku jadi bingung apakah aku nggak begitu ingin menulis soal apa ya, identitas atau gimana. Jadi itu sebetulnya yang aku tulis kurang lebih adalah fakta. Aku waktu kecil cita-cita pertamaku adalah ingin menjadi kondektur bus karena mereka selalu memegang uang. Jadi kupikir mereka adalah orang kaya. Maafkan aku yang bodoh. Terus aku ketika itu nulis masih di kosan, jadi kebetulan memang ya ada kecoa. Dan hal yang menarik yang terjadi ketika aku menulis ikan ini adalah aku menemukan bangkai cicak yang sudah mengering di kusen pintuku. Jadi aku perhatian tuh sampai dari dia masih ada daging sampai dia hilang seluruhnya, itu aku ini adalah sebuah cicak. Jadi itu sangat sangat menempel, dan kebetulan setelah cicak yang ini sudah jadi aku menemukan cicak lain yang mati di pojok. Mohon maaf. Jadi ada sangat banyak cicak. Mohon maaf. Apa ya? Ubur-ubur itu sebetulnya ada sedikit. Aku tidak kenal ubur-ubur. Pokoknya kalau ubur-ubur aku cuma pernah ingat aku pernah menangkap ubur-ubur sekali karena kami tinggal dekat laut. Dan aku pernah makan ubur-ubur. Sudah gitu aja. Tapi itu bagian biodata itu sebetulnya aku nggak ingat yang terakhir diedit atau enggak, tapi itu ada double negatif yang ternyata tidak sering muncul dalam bahasa Indonesia. Jadi karena kebetulan kalian salah satu konfliknya adalah kalian berbahasa Inggris, kepikir itu adalah satu hal yang mungkin bisa dilihat lagi kenapa di Indonesia tidak banyak menggunakan double negatif. Meskipun itu juga secara gramatikal tidak benar. Tapi justru aku sangat suka ketika menulis secara tidak benar gitu. Jadi mungkin itu juga tercermin dalam konten, dalam bentuk tulisan. Kupikir di ikan ini tidak terlalu banyak main-mainnya, tapi di biodata itu sudah mulai muncul apa ya, gaya tulisanku yang sekarang sering kugunakan dalam penulisan, yaitu menggunakan apa ya, penafsiran yang salah, tata bahasa yang jelek, seperti itu. Kupikir itu adalah suatu hal yang lucu dan ternyata banyak yang benci, tapi aku suka kalau orang marah. Jadi itu adalah suatu apa ya, motif yang tidak baik. Seperti itu. Terima kasih Ziggy, sangat menarik. Hati masih unmute. Hati mute. Ya, maaf, tidak ketemu kursornya. Maaf, terima kasih. Herda, silakan. Sebelumnya, Ziki masih ada waktu ya masih ada waktu lagi untuk beberapa pertanyaan? Boleh, boleh. Saya sudah kosongkan. Yang penting jangan lewat jam 11. Nggak Oke. akan kan? Terima kasih. Silakan Herda. Ya, makasih Ati. Ini pertanyaan penasaran Ziggy. Kenapa tokoh Nat itu diselamatkan terus dimatikan? Dengan susah payah dikejar terus karena dia punya keraguan-raguan terus dimatikan dengan cara seperti kita umumnya mematikan kecoa dilempar batu. Kasihan banget ya sih. Jadi saya pikir, aduh kenapa sih Nating cuman karena dia ragu-ragu, terus kenapa dia bukannya diberi pengertian tapi malah dimatikan. Boleh dijawab nggak Ziggy? Terima kasih. Oke, tokoh Nat ini sebetulnya memang muncul dengan
apa ya, sedikit motif untuk menjebak. Karena memang pandangannya dengan sangat mudah mengira bahwa dia dimatikan, tidak ada yang mau bilang dibunuh ya, dimatikan karena dia merasakan keraguan-raguan. Kalau menurutku sebetulnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dia cara yang menyakiti hati orang yang tidak ragu. Karena itu yang sering terjadi kan. Kita meyakini satu hal yang tidak diyakini orang lain, dan kita dengan dengan kasar menyalahkan keyakinan orang lain. Itu yang terjadi, kupikir. Jadi yang sebetulnya kenapa dia akhirnya dimatikan itu adalah karena dia sudah melukai, bukan karena dia meragu. Jadi dosa dia itu sebetulnya adalah kepada bus, bukan kepada beliau. Kalau menurutku begitu. Tapi itu yang itu memang aslinya aku menuliskan dengan seperti itu, tapi aku memang agak menjebak sih. Karena kupikir apakah kita bisa melihat lebih daripada notion sebagai cerita religi atau tidak. Karena sebetulnya sekali lagi aku ingin menggambarkan bahwa ini adalah permasalahan antara sesama manusia. Tapi kupikir juga kematian Nat ini sangat penting, karena kalau kita perhatikan setelah Nat mati, Nat ini aku tulis sebagai suatu perlambangan pemikiran kritis, pemikiran logis, dan maka dia memandang segala sesuatu, keajaiban itu dengan sedikit skeptis, dan dia ingin menjelaskan segalanya, dan dia punya banyak pengetahuan. Jadi Nat ini melambangkan pengetahuan. Tapi kemudian setelah dia mati, muncul kebingungan, si membingungkan, dan akhirnya membingungkan ini melahirkan suatu kejahatan. Dan kupikir itu juga melambangkan bahwa ketika kita disuruh berhenti bertanya, ketika kita disuruh berhenti berpikir, itu kita akan menimbulkan suatu kejahatan yang bahkan jauh lebih besar daripada ketika kita berhenti merasa, atau mungkin sama besarnya gitu. Jadi kupikir keberadaan Nat dan juga bus ini seharusnya bisa tidak harus bertabrakan. Tapi justru karena ada yang mengedepankan satu hal, yang satunya jadi dikalahkan, dan akhirnya menimbulkan suatu kegoyahan, sehingga terjadilah hal-hal seperti itu. Wow, justru itu filosofinya ya. Bagus sekali. Itu bagus sekali, senang banget dapat Bagus penjelasan. banget ya. Senang banget dapat penjelasannya. Soalnya saya pikir kenapa dia dimatikan. Padahal dia kan banyak bertanya dan dia punya banyak pengetahuan. Jadi itu yang itu poin yang aku suka sih, ketika orang-orang menanyakan dan mempertanyakan motif kenapa aku membunuh Nat. membunuh si Karena Nat. ya sekali lagi ini diinterpretasikan sebagai suatu kisah religi, padahal menurutku ini sekali lagi adalah kisah manusia gitu. Meskipun dilambangkan dengan kecoa dan bus. Iya, kecoa dan bus. Aduh, terima kasih banyak Ziggy. Makasih Ati. Terima kasih Herda pertanyaannya. Silakan Adi. Makasih Mbak Ati dan Ziggy. Aku baca di Tanah Lada dan Semua Ikan di Langit, di dua novel itu kamu bermain sekali dengan fantasi anak-anak gitu. Menurutku ya, kesanku gitu. Itu kira-kira apa memang kamu senang sama anak-anak atau gimana gitu? Makasih. Aku sering dapat pertanyaan ini. Aku sangat suka anak-anak. Tapi kenapa aku menggunakan suara yang dengarannya kekanak-kanakan itu sebetulnya bukan by design, karena aku memang sebetulnya bicaranya seperti itu. Ketika teman-teman kuliahku membaca di Tanah Lada, mereka bilang ini sih lu cuma lagi di line. Oke, itu memang kan aku sehari-hari bicaranya seperti itu. Tapi kenapa akhirnya tidak aku gambarkan sebagai orang dewasa? Karena itu tidak kedengaran seperti orang dewasa. Kalau aku gambarkan itu sebagai orang berusia 30 tahunan seperti aku, kedengarannya sangat aneh gitu. Kenapa dia bicaranya sangat naif? Kenapa dia masih memikirkan soal roti dan shoemaker and elf? Itu kupikir adalah sesuatu yang agak sulit, enggak sulit sih, cuma agak narsis untuk ditulis. Jadi dan kupikir aku punya realita yang agak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Aku tidak punya pekerjaan kantor, aku tidak punya keluarga sendiri. Jadi ada banyak hal yang aku tidak bisa
tuliskan dan tidak bisa aku salurkan untuk merepresentasikan orang dewasa. Tapi aku bisa dengan lebih mudah mengingat apa perasaanku ketika aku masih kecil dibanding mencoba memahami apa yang terjadi pada orang-orang seusiaku pada saat ini. Jadi kupikir itu adalah jalan yang lebih mudah sebetulnya buatku untuk menulis, bukan suatu teknik ingin sengaja membuat apa ya narator yang berbeda dari yang pernah ada sebelumnya atau gimana. Itu sebetulnya tidak ada, ini cuma lebih mudah aja. Adi, ada lagi pertanyaan? Makasih, Silakan Wido. makasih juga Ziggy. Halo Sigi. Saya baca namamu tuh unik sekali ya, Sigi. Cuman saya kesulitan bacanya itu. Cara baca namamu tuh seperti apa ya? Maaf, aku sudah tidak menjawab pertanyaan soal nama. Saya sudah 30 tahun ditanyakan. Oh iya, sering ditanyakan pasti ya. Memang itu real name ya? Iya benar, sesuai KTP. Bagus. Cuman saya dari tadi berusaha untuk baca sulit. Oh Oh, iya, sama sebetulnya pertanyaan. kalau dipisah 2 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata, 3 suku kata mudah. Hanya karena mereka Pronunciation-nya dempet seperti aja. apa adanya itu ya. Oke, masih. Satu lagi pertanyaannya, kan buku pertamamu itu apa? Indigo Girl ya. Itu pertama kali kamu nulis itu kamu nulisnya ketika sakit. Ya, itu kira-kira ada muncul bakat itu karena ketika sakit itu kamu tiba-tiba menemukan suatu kelebihan bakat ini, atau ada korelasinya nggak ketika sakit, atau kenapa judulnya Indigo Girl? Apa ada merasa ada suatu peristiwa spiritual yang kamu alami ketika sakit itu? Ya, itu. Oh, enggak kok, aku hidupnya tidak sedalam itu. Kenapa aku menyebutkan ketika sakit? Karena itu aku punya banyak waktu, karena aku tidak sekolah, jadi aku punya waktu 2 minggu kosong, dan kalau aku tidak mengerjakan apa-apa rasanya rugi. Dan kebetulan aku menemukan penerbit baru yang masih kecil sekali waktu itu, dan mereka membuka penerimaan naskah, jadi kebetulan lihat dan kebetulan ada waktu ya aku lakukan saja. Itu sebetulnya tidak begitu ada hubungan, kecuali bahwa itu menyediakan waktu untukku menulis. Kemudian sebetulnya aku sudah mulai menulis itu sejak SMP, jadi mungkin 2-3 tahun sebelumnya sudah mulai. Dan kupikir itu adalah masa-masa yang sangat kritis untuk membentuk cara penulisan, karena ketika aku SMP aku punya teman yang mendukung dalam satu bentuk, dan kita banyak menulis cerita fantasi, dan itu membuat memperkenalkan kehidupan di mana menulis itu adalah suatu kegiatan menyenangkan dan sosial. Karena itu yang biasanya hilang. Aku tidak punya banyak teman, jadi ketika suatu pekerjaan yang biasanya dikerjakan sendirian dilakukan bersama orang lain, itu ada aspek sosial yang menurutku adalah sesuatu yang menarik, bahwa dia ada kesempatan seperti ini. Kemudian kenapa judulnya Indigo Girl? Sebetulnya karena aku suka cerita hantu. Jadi ketika itu aku mencoba memikirkan apa yang disukai orang-orang. Sebetulnya itu adalah cerita romance. Aku nggak suka cerita itu, tapi karena aku pikir harus menemukan satu cara untuk masuk ke dalam dunia penerbitan, itu mungkin salah satunya adalah menjadi sell out. Aku mencoba menggunakan cara itu, tapi aku tetap ingin memasukkan unsur-unsur yang aku sukai, dan ketika itu aku sangat suka baca cerita horor. Jadi begitulah kenapa ceritanya ada cerita hantu-hantunya. Seperti itu. Lucu. Terima kasih. Ada lagi Dan yang itu mau yang bertanya? buku yang pertama kali diterbitkan buku itu ya. Padahal sebelumnya kamu udah banyak nulis cerita-cerita, tapi yang baru diterbitkan peristiwa itu ya. Ya, oke. Terima kasih. Nanti. Ada lagi yang mau menanyakan? Kalau tidak ada, saya ada satu pertanyaan lagi nih, Ziggy. Kenapa buku ini menggunakan ilustrasi? Apakah itu keinginan dari Ziggy sendiri atau dari penerbit? Dan kalau tanpa ilustrasi, menurut Ziggy bagaimana? Terima kasih. Aku lupa. Mohon maaf, ini kayaknya udah lama sekali aku lupa sebetulnya
siapa yang nawarin duluan? Kayaknya kayaknya editorku sih. Beliau kami pertama kali kolaborasi itu dengan buku Jakarta Sebelum Pagi. Kami belum pernah ketemu waktu itu, tapi di tahun 2016 beliau datang ke Bandung dan menawarkan untuk menerbitkan buku ini. Terus dia membawa kontak dan dia kayak aku agak lupa, tapi kayaknya dia bilang kita bisa memasukkan ilustrasi di sini kalau mau. Karena di Jakarta Sebelum Pagi juga dia masukkan ilustrasi, tapi bukan ilustrasi aku. Kayaknya aku lupa bagaimana caranya. Mungkin dia tahu aku suka menggambar. Terus dia menawarkan aku menambahkan ilustrasi di sini dan aku terima karena aku dibayar. Aku tidak punya uang. Alasannya sederhana. Apakah dia bisa tanpa ilustrasi atau enggak? Tentu saja menurut aku bisa. Karena memang awalnya dia ditulis naskah yang memang merupakan sebuah novel, bukan cerita bergambar. Tapi sekali lagi aku menginginkan uang. Jadi aku terima. Maaf, ini lukisannya Ziggy? Aku. Oh, gambar keren sendiri. banget. Oh, bagus sekali. Bagus lah Ziggy. Bagus Wah. banget. Mm-mm. Oke, jadi ada pertanyaan lagi. Ziggy lebih dulu melukis, lebih suka melukis atau menulis? Ziggy? Iya, Lebih maaf tadi kayaknya kepotong. Oh, maaf. Jadi saya ada pertanyaan lagi. Ziggy waktu mulai lebih suka menulis atau melukis? Aku Atau lebih suka dua-duanya menulis. menulis? Aku lebih suka menulis. Kalau melukis itu aku pikir cuma hobi yang sebetulnya aku bisa hidup tanpanya. Gitu. Baik, terima kasih. Adi sepertinya mau tanya lagi, tapi aku kasih ke Inggit dulu ya. Inggit silahkan tanya, lalu kalau Adi mau tanya Oh, lagi, silahkan. silakan Mbak, silakan Mbak. Halo Ziggy, aku sebenarnya tadi mau nanya tentang lukisan tapi udah keduluan. Sebenarnya aku berterima kasih sekali ada buku ini karena kayaknya selama ini kalau buku sastra yang dianggap serius itu nggak ada lukisannya deh. Jadi senang sekali ini ada lukisannya, tapi ternyata ini peran si editor ya yang mengundang karya lukisannya Ziggy. Ini soalnya lukisannya keren banget, aku suka banget dan ini bukunya visual sekali ya, ada halaman yang hitam gitu, mungkin mencerminkan isinya juga yang sedang apa ya. Tapi yang ini juga ada yang coklat, yang si shoemaker ini. Soalnya saya waktu kecil baca buku-buku Pustaka Jaya itu selalu ada lukisannya dan walaupun buku-buku sastra ya itu serius banget digarapnya. Jadi lukisannya tuh benar-benar pelukis yang apa ya tekniknya ada teknik cukil kayu dan seterusnya gitu. Jadi saya nggak setuju kalau ada orang yang bilang oh ini ceritanya nih si buku ini nggak serius karena ada lukisannya jadi pasti ini buku anak-anak gitu. Nah ini kok ada bukunya Ziggy kayak gini nih dengan lukisan dan lukisan covernya nih saya suka banget gitu benar-benar mencerminkan apa aspek fantasinya. Gitu aja sih. Makasih buku ini dan karyanya Ziggy, karya lukisnya juga. Terima kasih Inggit untuk share-nya. Silahkan Adi. Ziggy, kalau lihat bakat deskriptif imajinatif kamu, aku jadi penasaran deh. Apa dalam keseharian itu kamu suka kesulitan nggak disuruh orang untuk menjelaskan konsep-konsep dengan cara yang rasional dan lain-lain gitu. Terus yang kedua, untuk penulis yang bermodalkan ilham dan bakat kayak kamu gitu, itu bagaimana kamu mengelola misalnya kayak kontrak menulis dengan penerbit. Kalau kontrak kan ada deadline tuh. Kalau misalnya ilham kan nggak bisa pakai deadline gitu loh. Makasih. Pertanyaan nomor 1 bisa dilawan dengan cara tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi aku nggak sering mendapatkan tugas menjelaskan apa-apa. Ketika aku masih kecil, setelah ingin jadi kondektur bus, sebetulnya aku ingin jadi guru. Kemudian mamaku bilang aku nggak akan bisa jadi guru karena aku nggak bisa menjelaskan. Jahat. Ya memang mamaku agak jahat. Terus tapi apa ya? Kupikir keluargaku itu punya cara berkomunikasi yang agak aneh. Setelah aku perhatikan,
di tahun-tahun ini aku mulai menyadari kenapa kita itu kedengarannya aneh selain karena kita menggunakan bahasanya sangat baku dan strukturnya itu sangat rapi, kita sering menggunakan perbandingan. Ternyata itu adalah suatu apa ya kebiasaan di keluarga. Jadi kayak eh, agak-agak nih kayak hari ini panas bagaikan gini gitu loh. Jadi kayaknya itu memang ada suatu kebiasaan kita bicaranya seperti itu dan itu adalah kebiasaan yang sudah ada kupikir sejak dari kakek nenek kupikir karena nenekku juga kayaknya bicaranya agak aneh setelah dipikir-pikir. Dan ternyata keponakan-keponakanku yang masih kecil pun meskipun tidak ada yang tidak besar dengan kami ya, cara bicaranya pun juga seperti itu. Kami pikir dulu itu karena kami nonton film kartun terjemahan dan dubbing kan biasanya menggunakan apa sih gramatikanya sangat rapi ya. Tapi ternyata enggak karena keponakanku tuh tidak menonton film dubbing, tapi dia juga bahasanya sangat rapi dan sangat dramatis. Aku nggak suka disakiti. Oke, oke. Jadi itu memang kayaknya kita emang dari kecil tuh sudah super drama. Jadi ketika kita harus menjelaskan hal kepada orang, kupikir masalahnya itu bukan bagaimana caranya menjelaskannya dengan apa ya, dengan jelas, tapi bagaimana cara menjelaskannya tanpa tanpa perintilan gitu. Karena kita nggak concise gitu bahasanya. Kita selalu muter-muter menggunakan apa ya, menggunakan anekdot. Jadi sangat tidak cocok untuk jadi guru memang. Aku juga menyadari karena papaku setengah pekerjaannya adalah pengacara dan kalau aku mendengarkan dia ngobrol di telepon itu kayaknya dia tidak cocok jadi pengacara karena dia nggak jelas. Jadi kupikir ini memang adalah sebuah trait yang apa ya generasional. Tapi sekali lagi itu tidak jadi masalah karena sekali lagi aku tidak punya banyak keperluan untuk melakukan penjelasan. Kemudian tadi pertanyaannya soal kontrak ya. Kalau soal kontrak sebetulnya buatku agak lebih ringan karena aku bisa baca kontrak. Itu adalah gunanya kenapa kalian harus belajar hukum. Tapi sebetulnya secara umum kontrak biasanya tidak ada deadline. Terutama karena biasanya mereka menerima naskah yang sudah jadi. Kecuali kalau memang kita mengajukan pitch, itu belum pernah aku lakukan. Aku cuma pernah ada satu kontrak yang menyatakan deadline, itu juga aku terima tahun ini karena aku melakukan penulisan ulang sebetulnya, tapi di luar itu aku tidak pernah kena apa ya, kena kejaran batas waktu. Oh, pernah ada sih, tapi aku sekali lagi aku menulisnya sangat cepat, jadi biasanya tidak masalah. Biasanya orang lain yang molor. Sudah terjawab, Adi? Sudah, Mbak. Bakatnya luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Kalau aku ada satu tadi mengenai pengacara. Dalam pengacara itu kan sangat logik ya, semuanya tuh berdasarkan harus A itu A, bukan A besar A kecil ya, A ya A gitu loh. Nah, sementara Ziggy itu sangat kreatif kemana-mana. Nah, dalam tugas sehari-harinya apa Ziggy sangat membantu karena selalu berpikir di luar kotak, di luar out of the box begitu untuk klien-kliennya selalu mendapat. Aku tidak bekerja sebagai pengacara, itu papaku. Oh, jadi belajar hukum tapi tidak pernah PTSD. prakteknya. Oke. Tapi mungkin ini lucu, tapi kurasa berarti menggambarkan apa ya, suatu sebetulnya itu adalah idealnya hukum, tapi kurasa pengacara itu sama sekali tidak seperti itu. Justru tugasnya pengacara adalah mencari loophole. Jadi memang harus berpikir di luar nalar gitu. Jadi memang apa ya, jadi agak nakal itu adalah sebuah didikan dari kecil. Jadi ya begitu. Oke, sebelum tutup, aku mau tanya lagi nih. Dari tadi bicaranya bapak-bapak, ibu pernah sekali disebut memang ibunya rada jahat tuh kalau kasih komentar. Kayaknya bapak perannya besar sekali ya di keluarga Ziggy.
Dan yang memberi nama juga bapak gitu loh, bukan si ibu. Enggak, sebetulnya kami dibesarkannya oleh ibu. Mungkin kenapa aku jadi banyak fiksasi kepada sosok ayah ya karena beliau lebih jarang ada gitu ya. Jadi kayak kita menonton film Hollywood kita jadi mikirin Amerika, Amerika, Amerika terus gitu. Karena kita ada di Indonesia, kita nggak melihat yang ada di samping kanan kiri. Tapi sehari-hari aku jauh lebih dekat dengan ibu dan sosok kakek dan nenek yang aku bicarakan supaya dari si ibu. Gitu. Menarik sekali. Terima kasih Ziggy. Ibuku nggak jahat kok, cuma kadang-kadang. Aduh, kalau terima kasih sekali. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya, justru aku pikir karena Ziggy berani bilang, oh ibuku jahat kok gitu, itu berarti memang karena kamu tuh dekat sama ibumu gitu. Kalau nggak dekat juga nggak bakal begitu ngomongnya. Baik, semua kita biasanya untuk penutupan Ziggy kita mau foto bareng dengan buku dengan buku di tangan. Aku tidak punya bukunya. Aduh, Ada di bawah. tidak apa. Yang lain, mungkin yang lain Ivana, Farah, Adi mau memperlihatkan bukunya untuk difoto. Wido, Aku ada tapi yang versi lain sebentar akan ku ambil. oh lebih oke lagi tuh lain sendiri. Tapi kayaknya dia sudah basah. Tidak apa jadi lain. Digital tapi iPad-nya di mana ya? Bentar. Gak apa-apa keluarin versi digitalnya. Cuman harus cari iPad-nya dulu. Pantesan si Ade nggak mau kelihatan baru potong rambut ternyata dia. Oke. Lagi sakit Mbak, lagi agak nggak enak badan. Oke, bukunya Tadi- kelihatan semuanya. Bentar. Oke. Aku sedang mencari tuh sebentar. Oke. 1 menit. Cepat. Aduh. Ziggy lagi di Lampung ya, Zig? Tolong Ya, Oke. kalau enggak ya internetnya udah lancar. enggak usah pakai buku karena 1, 2, 3. Oke, Aja deh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih sekali. Terima kasih Ziggy. Thank you, Ziggy. Makasih Ziggy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ati. Terima kasih, Ati. Makasih Mbak Lili.